Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak yang kami muliakan, kita lanjutkan kajiannya tentang 10 penghapus dosa menurut Imam Ibnu Taimiyah, yang kemarin secara ringkas seperti ini, yaitu taubat, istighfar, perbuatan baik. Di perbuatan baik itu banyak sekali, baik menurut agama, bukan menurut manusia. Belum tentu menurut manusia baik, ning menurut agama baik. Doanya sesama mukmin. Sama mukmin itu diwajibkan saling mendoakan perbuatan baik yang lalu. Ini khusus untuk orang-orang yang mu'alaf, bahasanya mu'alaf, Jadi awalnya kafir, berbuat baik banyak sekali, itu kan tidak diridhoi Allah selama kafir. Begitu masuk Islam, perbuatan baik itu dapat pahala. Ya, dosa-dosanya terus dianggap tidak ada. Dengan masuknya Islam itu dosanya terhapus. Dosa selama kafir, begitu masuk Islam dosanya terhapus, kebaikannya mendapat pahala. Itu yang dimaksud nomor 5. Yang keenam, syafaat Nabi SAW. Jadi Nabi yang berhak memperoleh syafaat untuk umatnya itu hanya Nabi Muhammad SAW. Itu hadisnya panjang sekali, 1 halaman lebih. Jadi tentang syafaat yang memperoleh syafaat mulai dari Nabi Adam dan seterusnya sampai yang diputuskan oleh Allah yang mendapat adalah Nabi kita SAW. Nah, kita tinggal berusaha agar mendapat syafaat. Ini ya, di antaranya membaca sholawat. Setiap Nabi disebut, bacakanlah sholawat untuknya. Perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Diawali dari innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusholluna ala nabi, sama bersolawat. Nah, ini harus dipahami bapak-bapak, Allah bersolawat itu artinya bukan Allah membaca solawat, artinya Allah memberi rahmat. Jadi beda loh, jadi nanti kalau solawat kok dilarang, Allah aja bersolawat. Nah, bukan seperti itu. Allah bersolawat itu Allah memberi rahmat. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah memberi rahmat, wa malaikatahu, dan para malaikat juga sholawat. Itu artinya malaikat seluruhnya, para malaikat itu banyak, satu malak bahasa Al-Qur'annya. Jadi para malaikat itu mendoakan supaya Nabi mendapatkan rahmat. Nah, ini maka orang beriman diperintahkan untuk bersolawat, artinya mendoakan Nabi agar mendapat rahmat. Nah, solawatnya minimal contohnya seperti yang kita dengar setiap Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam, atau solawat pada tahiyat, ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dalam tahiyat tidak pakai sayyidina, tapi kalau di luar sholat menggunakan sholawat tahiyat, itu yang di luar sholat ditambah sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Muhammad, ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ning di luar sholat itu boleh. Nah, di luar itu namanya sholawatan. Jadi bukan sholawat yang bacaannya dianjurkan tadi. Nanti ada sholawat nariyah, sholawat badariyah,
sholawat wahidiyah. Nah, ini macam-macam sekarang berkembang, itu buatan orang-orang yang ahli bahasa Arab untuk memuji Nabi. Jadi sholawat itu bukan seperti itu. Itu sholawatan namanya. Ya daripada nyanyi gitu aja lebih baik. Jadi seperti sholawat wahidiyah yang saya hafal sedikit, itu saya dulu ikut mendatangi sholawat wahidiyah, pusatnya di Kediri, Kedunglo. Ya, itu pengikutnya luar biasa, itu aliran thariqah itu ya. Jadi sholawatnya seperti ini, ya syafi'a khalqi sholatu wassalam, seperti itu. Itu pujian untuk Nabi yang dibuat oleh ahli bahasa Arab. Jadi nek sholawatan pakai itu ndak, sholawatnya ya minimal tadi nggih sallallahu alaihi wasallam, atau susunan bahasa Arab yang lain, as-sholatu wassalamu ala nabi, boleh. Jadi yang penting ada as-sholah wassalam, itu tadinya as-sholatu wassalamu ala nabi, boleh. Itu sama dengan sallallahu alaihi wasallam. Dan tahiyat, pada tahiyat itu. Selain itu, menurut saya ndak usah. Timbangnya nyanyi itu aja monggo nggih. Sholawatan ya, sampai seremonial terus sampai dibesar-besarkan yang paling pokok itu jangan sampai. Nanti malah melupakan yang pokok. Dan yang saya pernah ikut itu niatnya hanya pengen tahu gitu aja seperti apa gitu ya. Waktu itu di Takeran, Ngawi, Jawa Timur, dipimpin oleh Kiai pusat dari Kedunglo. Nah itu membaca sholawat wahidiyah itu harus nangis. Lah saya ndak bisa nangis malah ketawa. Gandeng pekewon ningkluk gitu aja. Ya itu nangis semua jamaahnya. Mungkin satu-satunya yang nggak nangis saya mungkin ya, tapi nggak tahu ya. Saking banyaknya, satu masjid gini penuh gitu, sampai luar yang datang banyak. Yang berikut dilanda musibah atau bencana. Nah, ini enaknya orang beriman tuh begitu. Musibah itu penghapusan dosa atau bencana, kecelakaan misalkan, ya kecelakaan dalam perjalanan menempuh kebaikan. Nah, jual misalkan pedagang mukmin itu dalam perjalanan kecelakaan, itu penghapus dosanya di situ. Jadi kecelakaan itu bukan negatif untuk orang yang beriman. Pertanyaan atau siksa kubur. Nah, ini orang mukmin yang masih disiksa dalam kuburnya itu bisa menghapuskan dosanya, maka nanti begitu di akhirat, alam kubur bukan akhirat nggih, masih dunia nggih. Alam kubur itu masih dunia, hanya gaib gitu aja. Nanti gaib ning dunia. Lah akhirat itu sudah ndak ada alam kubur. Jadi ada sebagian orang beriman karena dosa besarnya, jadi masih beriman. Itu dalam surat 35 ayat 32. Orangnya masih beriman. Jadi melakukan dosa besar, tidak tahu dosa besarnya apa, mungkin zina, mungkin judi, mungkin korupsi atau yang lain. Lah itu kalau masih ada imannya, maka masih dikatakan orang beriman dan berhak masuk surga. Nah karena disiksa itu meringankan siksanya nanti di akhirat. Jadi penghapusan dosa itu bukan berarti dosanya dihapus penuh, ya bisa iya, bisa tidak gitu. Kengerian hari kiamat. Jadi keadaan hari kiamat yang mengerikan itu bagi mukmin menghapus dosa. Ini yang mengalami hanya orang-orang kafir ya, yang mukmin sudah tidak ada. Yang terakhir rahmat dan maghfirah. Nah, tugas kita bahwa kita harus bisa mendapatkan rahmat Allah ketika masih hidup. Nah, caranya gimana? Yang lalu pernah disampaikan ya, sholat malam rutin,
pengajian seperti ini rutin. Pengajian itu belajar agama maksudnya. Nah, belajar agama cara Nabi itu dua arah, ada tanya jawab, ya tidak hanya ceramah terus. Bahkan zaman Nabi itu ada sahabat yang nek cara Jawi celelean. Nah ini. Jadi tanya kepada Nabi itu gaco tanya gitu aja. Bukan materi saat diberikan itu bukan, malah jauh gitu. Jadi ketika diajari tentang ilmu dan manfaatnya, jadi sikap mukmin terhadap ilmu itu gimana? Nah, itu disampaikan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari jilid 1 bab ilmu. Nah, sahabat tadi tanya, wahai Nabi, orang yang paling tahu tentang ilmu agama itu siapa? Nah, jawab Nabi, insya Allah saya. Singkat gitu. Terus tanya lagi ternyata, kalau yang paling tahu itu engkau wahai Nabi, saya ini anak siapa? Loh, enggak nyambung kan? Neng Nabi menjawabnya dengan senyum sampai berulang kali itu. Lah bapak saya itu anaknya siapa? Nah ini, maksudnya bapaknya bapak saya itu siapa? Gitu. Dijawab dengan Nabi dengan baik. Terus bapaknya kakek saya siapa? Nah ini buyutnya ya. Sampai 3 kali dijawab dengan baik. Masih tanya lagi, buyut saya itu bapaknya namanya siapa? Sing jawab Umar bin Khattab, ngadeg langsung mentereng. Terus diingatkan oleh Nabi, itu tidak baik. Ya anggap saja yang belajar itu belum mengerti sikap mencari ilmu. Nah, ini Nabi itu luar biasa ya. Dan maghfirah agar diampuni. Ya ini taubat ini diantaranya istighfar, perbuatan baik dan seterusnya. Kita bahas satu persatu. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Ya. Iya. Alam itu ada dua, Pak. Alam akhirat dan alam dunia. Lah kalau bukan akhirat berarti dunia, yaitu alam dunia itu ada yang syahada, nyata, bisa diindra. Yang kedua alam ghaib, yang ada ning tidak bisa dilihat, ngaten. Jadi masih tetap alam dunia. Karena di alam barzah atau alam kubur itu adanya siksa, tapi nek coro gampang matur cicilan, belum siksa yang sebenarnya. Karena belum ada yang masuk neraka, hanya ditunjukkan tuh calonmu nanti di sana. Nah, itu hanya ditunjukkan di pagi dan sore dalam hadis itu. Dan surga pun juga belum ditempatkan manusia, baru ditunjukkan nih calon tempatmu di sana. Nah itu salah satu bentuk dari nikmat kubur. Jadi alam ghaib, Pak, ya, alam barzah itu. Alam dunia nih termasuk ghaib, termasuk makhluk yang berubah jin ini kan ghaib juga, malaikat juga ghaib kan itu. Ning ada di dunia kan itu. Maka Allah memerintahkan di Lailatul Qadar itu malaikat diperintahkan untuk turun ke dunia. Maka bahasanya tanazzalul malaikah. Malaikat sama berturun ya. Berduyun-duyun turun gitu maksudnya. Terus dikoordinatori oleh waruhu fiha. Ruh ya, ruh di situ malaikat Jibril. Gitu Pak ya. Ada yang lain? Sampun. Penghapusan pertama adalah taubat. Ya, pengertiannya secara etimologi kembali. Taubat itu kembali, maksudnya kembali kepada kebenaran atau sadar lah. Seperti bisa dikatakan taubat apabila kembali dari dosa menuju kepada kebaikan dan menjauhi dosa itu. Nah, ini.
Ini secara etimologi, secara istilah menyesali, harusnya nyesal, tidak boleh tidak, malah bangga itu tidak ada. Dan menjauhi dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini seperti muridnya kiai saya itu, ya cerita nih sambil nangis. Itu pemain sirkus kelas dunia, Pak. Penghasilannya bukan jutaan lagi. Satu bulan itu di atas 10 miliar. Itu penghasilannya. Maka dia dengan harta yang sebegitu banyak itu jadi pertama dermawan. Jadi ada teman kok terlihat menurut dia secara ekonomi rekoso, langsung dibantu. Kamu mintanya apa? Neng harus kerja. Nah gitu, setelah saya bantu harus kerja. Nek bantu tidak jutaan, miliaran sudah. Terus hobinya selain bantu teman-temannya, pacaran, Pak. Pacaran itu seminggu ganti. Jadi ibaratnya nikah mut'ah lah. Seminggu ganti istri, seminggu ganti istri itu. Sampai wanita sedunia sudah diperistri. Tapi kalau dicerai, dapat rumah, dapat mobil mewah, mobilnya mewah. Terus dapat tabungan berapa miliar gitu. Itu semua mantan istrinya begitu. Duit kan tinggal nyaruh, itu duit sudah tidak mudeng saya punya berapa itu, karena ya ada yang manajemennya yang ngurusi. Jadi saya mengurusi uangnya satu orang itu. Kemudian ya suatu hal ketemu orang gitu, orang itu muslimnya baik, terus ringkas cerita jadi sadar. Begitu sadar ketemu kiai saya itu curhat macam-macam bla 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 bla, sehingga terus kamu harus tobat. Saya tuntun, alhamdulillah itu betul-betul serius. Seluruh harta hasil sirkus itu semua diserahkan ke klubnya itu, kelompoknya. Sepeser pun nggak ngambil. Sampai do nangis itu yang ditinggal. Ya nangis seneng dan gelo ya, karena punya teman baiknya seperti itu. Kemudian masih punya warisan sebesar tanah 50 meter. Nah, itu harta yang dinikmati sampai sekarang. Jadi kemudian menikah dengan janda beranak 2. Lah janda itu yang membimbing Islamnya. Itu menemui kiai saya curhat gitu, alhamdulillah kiai, saya sekarang lebih senang daripada dulu. Ini lebih tenang, lebih senang, lebih nyaman dan seterusnya. Ini betul-betul taubat di situ ya, menyesali sesuatu yang sudah dilakukan berupa dosa-dosa dan berbuat baik. Jadi hartanya sama sekali tidak diambil itu. Padahal miliaran itu ratusan miliar. Ya, konon ada yang cerita ada 3 triliun katanya ya. Ada 3 triliun, tapi wallahu alam ya. Dia tidak ngaku, ditanya hartamu berapa, saya tidak punya harta. Harta saya hanya yang saya tempati ini. Jadi yang dulu begitu miliaran itu dia tidak mengakui setelah masuk Islam. Jadi itu bukan harta saya gitu ya. Jadi sampai dirayu-rayu oleh temannya, bahwa kamu ngambil seberapa itu enggak, sudah kamu manfaatkan. Itu saking betul-betul taubatan nasuha. Insya Allah akan mengampuninya. Syarat-syarat taubat: berhenti dari berbuat dosa secepatnya, jangan nunggu-nunggu. Jadi begitu taubat ya sudah berhenti dari perbuatan dosa dan dosa-dosa yang lain, jangan malah ganti. Ya, awalnya melakukan dosa A, begitu tobat masih melakukan dosa B, itu tidak bisa, harus semuanya. Maksudnya ini dosa besar nih, berhenti dari berbuat dosa ini dosa besar. Nek dosa kecil sulit bahwa kita pas sholat Allahu Akbar menemukan yang ada pada kanan kirinya berbeda, itu sudah batin nih. Itu kan dosa, ini dosa kecil. Jadi kita harus jangan batin yang jelek. Wah yo ambune koyong ini. Nah itu jangan sampai. Batin seperti itu sudah dosa kecil kan, jadi sulit banget menghindari. Belum nanti jalan-jalan, apalagi sekarang ramenya bukan main.
Jalan-jalan laki-laki melihat wanita, nek jenengan melihat atau ndak? Ya, itu kan dosa, wajar, normal gitu. Ning dosa, ya, dosa. Apalagi terus batin, wah, bathuke klimis dan lain-lain. Ya, itu tambah dosa ning kecil, tambah ning kecil gitu ndak. Lah, dosa kecil itu kalau banyak ndak bisa dikatakan dosa besar, beda wilayahnya. Seperti rel itu kan, sejajar nih ndak pernah nyambung, nek nyambung keretanya ndak bisa jalan. Ya jajar terus gitu. So, yang kecil ya kecil, yang besar besar. Jadi beda. Nah ini yang nomor 1 ini berhenti dari dosa besar. Kemudian sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Nah, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, yang pemain sirkus itu betul-betul nangis di depan kiai saya. Ya segera dituntun untuk tobat. Ya karena ditanya, akhirnya pemain sirkus tadi ngaku namanya wanita itu dengan saya ndak ada yang menolak gitu. Pasti mau. Ya karena nek beri tanggung-tanggung kok. Jadi tidak hanya 100 juta, 200, 500, 1 M gitu. Semacam itu. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulangi dan juga tidak melakukan dosa yang lain. Dan yang keempat, bila dosa itu terkait dengan orang lain, misalkan utang, harus diminta kebebasannya atau dilunasi dulu, atau ya diminta itu kalau tidak punya. Ini harus begitu. Ini syarat taubatan nasuha. Kemudian harus batiniah dan zahiriyah. Ini taubatnya. Menurut Ibnu Qudamah, taubat ada 2, batiniah yaitu dosa antara hamba dengan Allah yang tidak terkait dengan hukum dunia. Ini disebut batiniah. Jadi awalnya sholatnya tidak genep, jadi genep. Ini sudah tobat gitu. Terus jangan mengulangi dan lain-lain gitu ya. Seperti pacaran itu dosa ya. Jadi sekarang model pacaran itu remaja sudah hendak karuan ya. Minum-minuman yang memabukkan dan seterusnya. Ini yang batiniah. Kemudian taubatan nasuha seperti tadi, menyesali dengan hati yang dalam, istighfar dengan lisan, bertekad bulat untuk tidak mengulangi, menjauhi semua yang buruk, yang besar-besar, baik itu hak-hak terhadap Allah maupun hak sesama manusia, seperti tidak zakat, marah dan lain sebagainya. Ini harus dijauhi. Itu taubatan nasuha. Kemudian zahiriyah, dosa antara sama hamba yang berkisar pada keadilan, kekuasaan dan persaksian, seperti zina, mencuri, saksi palsu dan lain-lain. Maka menuduh zina, menuduh mencuri, menuduh loh, ini tuduhan loh, belum kenyataan loh. Menuduh saja itu kalau tidak minta maaf, dosanya nanti dalam Sahih Muslim ya, nanti hamba menghadap Allah itu matur, ini sholatku ya Allah, ini puasaku, ini zakatku dan seterusnya. Allah menjawab, wahai hambaku, saya tahu, tetapi saya tidak mengakui alias tidak meridhoi, karena kamu pernah menuduh. Orang menuduh itu bicaranya yang baik atau buruk kepada yang dituduh? Mesti buruk, ngeloke kan gitu gampangannya. Nah, maka Allah mengatakan kamu menuduh, kamu mencela, kamu mendolimi, dan kamu tidak minta maaf, maka sholatmu, puasamu dan seterusnya tidak diterima oleh Allah. Ini dosanya seperti itu. Kalau mukmin perbuatannya sudah tidak diterima, jadilah kafir. Ini akibat menuduh yang dosa besar loh ya, dengan dosa yang kecil, yang besar, seperti zina, mencuri, korupsi, merampok dan lain-lain. Yaitu itu kalau menuduh tanpa kenyataan. Penghapus dosa yang kedua, istighfar,
pengertiannya secara etimologi dan fikih mencari ampunan dengan perkataan dan perbuatan. Istighfar itu bisa berarti Islam, doa, taubat. Bunyi istighfar ini yang panjang namanya Sayyidul Istighfar nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan seterusnya. Nah, ini dihafalkan dan untuk berdoa. Nah, ini untuk berdoa. Jadi la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Jadi boleh digunakan. Bunyi yang berikutnya astagfirullahaladzzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjenengan sudah hafal. Allahumma in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liyas'imal mas'alata fa innallaha la mustakbirah ya mustaqiratun lah. Jadi ini karena ini hadis ya boleh digunakan gitu ya. Atau yang paling pendek astagfirullah astagfirullah astagfirullah, itu paling pendek, dan itu diajarkan Nabi ketika setelah salam ya, salam sholat, salam terus kanan kiri, setelah itu langsung istighfar, jangan baca yang lain, istighfar dulu. Karena perintahnya dalam Al-Quran wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Jadi langsung istighfar, karena sholat itu tutuplah dengan salam terus istighfar. Anjarannya gitu. Karena apa? Dalam melakukan sholat ini tidak mungkin hamba itu betul-betul khusyuk, itu tidak mungkin. Mesti ada kesalahan-kesalahan, cewek. Jadi semacam itu. Jangankan kita yang Abu Bakar aja merasa begitu. Dalam melaksanakan sholat itu merasa tidak khusyuk. Ini Abu Bakar. Nah, maka Nabi ngajari tutuplah dengan salam, setelah itu istighfar, baru yang lain. Nah, jadi jangan salam kanan kiri alhamdulillah, jangan gitu. Ya, bukan berarti jangan itu larangan terus haram, enggak, bukan. Sunnahnya itu istighfar 3 kali, semacam itu. Ada yang ditambahkan Bapak-bapak sebelum dilanjut? Nggih, sinten dulu, monggo. Yang keras Pak. Ya, menuduh ning kenyataan. Nah, tujuannya apa? Lagi umpamanya zina nggih. Itu tujuannya apa? Kalau kita tidak punya tujuan untuk memperbaiki, ya sudah, diam aja. Atau hanya sekedar mengingatkan. Nah, itu boleh ya, kalau, dan tidak boleh menceritakan kepada yang lain kecuali orang-orang yang kita ajak untuk memperbaikinya. Ini atau petugas keadilan, itu beda ya. Itu jelas. Jadi kalau kita tahu kemudian mendatangi, ya kalimatnya jangan menuduh, kalimatnya tanya. Kalau dia ngeyel, menolak, saya ada bukti ini, apakah benar? Kalau benar, jenengan kan orang yang beriman, umpamanya gitu nih, umpamanya. Tapi orang kafir ya ndak usah dituduh zina. Ya ndak usah. Orang kafir diajak masuk Islam, caranya begitu. Jadi jangan disebutkan werak tukang zina atau jangan. Nah, orang kafir gitu. Jadi kalimatnya jangan terarah menuduh Pak nggih, menasihati. Gitu. Monggo Pak, nih Pak.
Ya pokoknya kalau orang beriman namanya menuduh itu dilarang ya. Kalau yang dituduh ya sekedar mengingatkan, tapi jangan marah. Nek marah nanti ya dosanya sama. Mengingatkan dengan kalimat yang baik, bahasa yang baik, yang sopan. Kalau diingatkan tidak mau, ya sudah, itu urusan dia sama Allah gitu. Ya lebih baik kita diam, itu yang paling baik. Karena tuduhan itu, kalau yang dituduh ikhlas, maksudnya ikhlas itu melakukan yang baik. Di antaranya mengingatkan tadi kan melakukan yang baik, mengingatkan dengan bahasa yang baik, santun, tidak marah, itu mengingatkan. Ya. Kalau marah sudah dosa. Ya. Kalau sudah baik, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh. Lah yang dituduh pertama mendapatkannya, dituduh kok tidak balas gitu. Itu yang pertama, mendapat pahala luar biasa pahalanya sebesar tuduhannya itu. Nek dituduh zina kan besar banget ini, maka dosanya akan dihapus nanti sebesar tuduhan itu. Kan untung itu. Kita mikirnya akhirat gitu. Nek dituduh muring-muring, dan ini beda, tidak dapat apa-apa Pak ya. Jangan sampai muring-muring. Dituduh kan tidak sakit Pak. Ya. Sama, pokoknya dituduh berbuat dosa besar gitu ya. Intinya gitu, dituduh berbuat dosa besar. Ini. Lah kita meskipun orangnya itu kenyataan berbuat, lah itu tetap memberi nasihat dan jangan menceritakan kepada yang lain. Ya, semakin banyak yang tahu dan jenengan bisa sabar, semakin banyak dosa pula yang diampuni. Itu pahalanya. Nenek jenengan muring-muring ya ranek bedane. Allah aja tidak mengungkit kok. Umar itu waktu kafir seperti apa? Umar bin Khattab. Allah tidak mengungkit keburukannya Umar. Itu luar biasa, Nabi aja mau dibunuh itu kan sudah kelasnya kelas teratas nih, dosa besarnya. Dan sudah membunuh nih bukan Nabi. Jadi pengikutnya Nabi. Jadi itu masih diampuni oleh Allah dan bahkan dipuji oleh Allah. Dan Rasul pun memuji, di antara pujiannya Umar itu seolah-olah sahabat yang lebih tahu kalau wahyu mau turun daripada yang lain. Ini di antara pujiannya gitu dan lain-lain. Karena apa? Setiap pertanyaan Umar dijawab dengan turunnya wahyu. Ini itu pujiannya Nabi dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya kalau manusia itu berbuat dosa sebesar apapun terus tobat, Allah akan menerima tobatnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dijelek-jelekan, wah itu kita ustadz neng mantan, ya didengar aja sudah, dianggap angin lalu. Seperti itu. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada dilanjut. Tempat-tempat istighfar ya pada toharoh. Toharoh itu keluar dari kamar mandi, ghufronak. Jadi ini yang rawahu Bukhari, cukup ghufronak. Jadi keluar dari kamar mandi cukup pakai satu kata ini. Ini kelihatannya satu kata nih, janjane dua kata nih. Ghufronak terus k, itu dua kata. Ghufronak. Yang panjang boleh. Ini yang rawahu Bukhari. Jadi yang teratas nih. Selesai wudu itu kita diajari doa, diantaranya ini boleh yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya boleh seperti itu, boleh asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Jadi banyak ya, tidak hanya satu dua. Ketika masuk dan keluar dari masjid
Robbih firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu ya kalau masuk. Kalau keluar Robbih firli waftahli abwaba fadlik, atau yang lain ya. Jadi ini tidak saya tulis semuanya. Pada sholat jadi seperti sujud, duduk di antara dua sujud, iftitah dan seterusnya. Jadi iftitah itu boleh pakai yang ini, Allahumma inni dolamtu nafsi duluman katsiron wala yaghfiru dzunuba illa anta dan seterusnya. Boleh pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, itu boleh pakai wajah tu wajah lilati dan seterusnya boleh. Silahkan yang mana untuk doa iftitah. Tapi ini iftitah pada sholat malam. Jadi ditambah ini. Nek sholat yang bukan sholat malam, Allahumma ba'id baini atau wajah tu, pilih salah satu. Pada rukuk subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli minimal sekali. Jadi Nabi itu ngajari baca sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, sampai 15 kali. Nek Nabi 15, nek jamaah An-Nahl 15, wah sudah nanti kabur kabeh ya. Nek subuh ampun sekali nggih, nek subuh ya paling sedikit 3 kali membacanya untuk sujud rukuk, syukur 5 kali ya, 5 kali. Pada duduk di antara dua sujud Robbi firli ini bacaan ketika duduk di antara sujud yang paling pendek ini, Robbi firli. Tapi nek sholatnya subuh ya jangan Robbi firli ya, pakai yang panjang, lebih panjang. Karena antara berdiri i'tidal, kemudian rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, kata Nabi, qoriban minas sawa, hampir sama ya. Kalau memahami hadis itu, maka sujud yang terakhir ya jangan lama-lama. Nah gitu, memahami hadis itu nggih. Kalau lama berarti tidak qoriban minas sawa, tidak hampir sama. Ini saya menganut yang biasa aja, tidak usah lama. Yang lama itu kan pemahaman Mas Yan. Jadi perbanyaklah di akhirus sujud, bukan sujudul akhir, bukan begitu. Akhirus sujud itu dalam bahasa pemahamannya ada 2. Setelah sholat namanya. Sujud itu artinya sholat. Jadi akhirus sujud setelah sholat itu identik dengan perintahnya, bukan perintah ya, doa-doa yang mustajabah kan, doa diantaranya setelah sholat wajib, maka perbanyaklah doa. Nah di situ. Jadi ini ada yang memahami itu sujud yang terakhir, maka lama banget gitu. Ya monggo, itu pemahaman. Silahkan menurut dia. Saya enggak gitu. Jadi tetap berpegang pada qoriban minas sama tadi, hampir sama lamanya. I'tidal, rukuk, sujud, duduk di antara sujud. Gitu. Ada yang menambahi? Kemudian penghapusan yang ketiga ada? Monggo. Iya. Ya, sujud tilawah saya carikan. Sudah kan belum? Belum ya? Hampir. Saya carikan bacaannya nggih.
bacaan sujud tilawah Pak, panjangin. Saya perbesar. Lah panjang banget, maka lama Pak. Baca sekali. Sajada wajhil ladzi khalaqu wa sawwarahu wa ahsana suratan fasaqa samahu wa basaru tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini panjang, sekali aja. Atau yang lain, masih ada bacaan yang lain. Minimal ya panjangnya hampir sama, Kalau tidak bisa ya bacaan sujud biasa aja 3 kali gitu ya. Nek bacaan khususnya seperti ini. Nah, kalau membacanya khusus kan berarti lama. Nah, sujud tilawah itu boleh di luar sholat pas mau Al-Quran ya, membaca sajadah langsung sujud gitu aja. Ya, langsung sujud sekali plek baca terus sudah. Jadi tidak 2 kali ya, tidak 2 kali. Dalam sholat ya boleh pakai takbir karena apa-apa ya untuk memberi tanda. Jadi seperti itu. Gitu Pak ya. Iya, jadi panjang. Ada yang lain? Ya. Ya, lah yaitu kan pemahaman pada istilah ini saya tuliskan. Jadi akhirus sujud. Nah ini ya, akhirus sujud. Istilah ini sebetulnya perbedaannya. Lah ini nek cara Arab itu selesai sholat. Nah, terus difahami banyak faham gandeng orang di Indonesia itu menurut panjenengan banyak yang faham bahasa Arab atau yang tidak? Nih gitu. Akhir sujud difahami sujud terakhir. Kalau bahasa Arabnya sujud terakhir itu ini sujud dulu, sujudul akhirah di akhir gitu. Nah ini bukan akhir sujud tapi sujudul akhir, sujud akhir atau akhir boleh. Kalau ini yang bawah ini sujud terakhir, betul yang bawah ini. Tapi ini akhir sujud ini multi pemahaman. Akhir sujud bisa difahami selesai sholat karena identik dengan hadisnya doa selesai sholat wajib itu mustajabah. Nah gitu. Nah tadi Pak betul yang panjenengan ketika akan jadi antara sujud, rukuk, iktidal itu berdirinya, terus duduk di antara sujud itu ada istilah Nabi menyebutkan qoriban minas sawa. Nah gini, qoriban minas sawa itu hampir sama artinya. Minas sawai artinya hampir sama. Jadi lamanya maksudnya kalau hampir sama, nek sujud terakhir lama banget berarti tidak sama. Tidak qoriban namanya itu. Pemahamannya di sini yang maka nek saya ngikutnya yang qoriban minas sama. Jadi sujud terakhir ya sama. Ini nek ada piyayi yang memahami sujud terakhir itu lama ya monggo lah, nek saya gitu. Jadi tidak menyalahkan. Nah karena pemahamannya begitu. Nih, gitu Pak nggih. Salat. Jadi hamba yang paling dekat dengan Allah itu dikala dia sujud itu salat Pak, tidak sujud saja. Artinya salat. Maka itu identik dengan di hari kiamat nanti amal pertama yang dihisab apa? Lah itu identik dengan itu. Kalau sholatnya baik, seluruhnya jadi baik.
maka dekat dengan Allah gitu. Itu pemahamannya gitu. Jadi bukan hanya sujud plek itu tidak, karena dalam berbahasa lebih-lebih dalam bahasa Al-Quran itu dzikra khos wa qusida'am, disebutkan bagian, ini yang dimaksud seluruhnya itu berlaku. Umpamanya ini di bahasa kita aja, Pak Jokowi bangun Solo, padahal yang dibangun hanya beberapa gedung kan tidak semuanya seluruh Solo. Ini semacam itu. Dan umpamanya Pak Jokowi bangun istana, yang bangun siapa? Tukangi. Nah, semacam itu kan berlaku. Nah, dalam Al-Quran itu berlaku seperti itu. Namanya dzikr khos wa qusida'am, atau dibalik, qusida'am wa dzikr khos. Nah, gitu. Pak Jokowi bangun Indonesia, baik yang dibangun Papua. Semacam itu. Nah, ini berlaku seperti itu. Nah, itu disebut namanya i'jazul Quran. Jadi bahasanya menakjubkan. Nah, itu harus dipelajari. Dalam tafsir ada ini. Tafsir khusus i'jazul Quran ada. Gitu Pak ya? Ada yang lain? Ya, kalau kita mau mengkaji secara detail, kita ngaji seperti ini amat sangat kurang Bapak-bapak. Jadi yang saya dapat ilmu dari kiai itu balaghah umpamanya nggih, balaghah itu pertama namanya tanafurul huruf. Huruf-huruf yang berdekatan nek diucapkan sulit. Nah, itu dalam Al-Quran tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi huruf-huruf yang berdekatan nek diucapkan jadilah sulit. Nah, dicontohkan ini, itu dipelajari oleh kiai, diberikan kepada santrinya. Ya, saya bukan santri nih, ngaji diberinya secara global aja. Nah, terus disuruh mengembangkan sendiri. Terus ada namanya fasohah, bahasanya harus fasih, maka bahasa Arab yang baik itu namanya fushah. Bahasa fushah itu bahasa Arab yang resmi. Orang Saudi itu nek dikatakan kamu bicara dengan bahasa Arab, enggak, saya bicara dengan bahasa Saudi, bukan Arab. Maka banyak orang Saudi pinter ngomong Arab, ning kon maca Al-Quran enggak bisa, itu banyak. Ya kudu belajar gitu. Kudu belajar. Yang paling baik kan penduduknya Madinah yang paling baik. Mekah nomor 2. Maka Nabi kan akhirnya tinggalnya kan di Madinah ya. Karena memang penduduknya yang terbaik ya, itu yang terbaik, sopan santunnya, bahasanya dan seterusnya. Jadi seperti itu tentang bahasa masih banyak lagi. Ya. Sudah ada? Sudah ya. Kita lanjutkan yang akan datang. Kita syukuri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.